B dengan sensor EC yang beranggotakan. Saya Ahmad Nazamuddin dengan NPM 2014071032. Saya Devia Yuni dengan NPM 2014071028. Saya Ridho Herza Ardiansa dengan NPM 2014071040. Saya Iqbal Budi Prastawa dengan NPM 2014071041. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video dokumenter terkait sensor EC yang kita kerjakan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen beserta fungsi pada sensor EC. Yang pertama, di sini ada komponen yang paling penting, yaitu ada Arduino Uno. Yang kedua ada breadboard. Yang ketiga, di sini ada modul sensor EC. Nah, ada sensor juga. Terus ada MMC. Kemudian ada relay. Kemudian ada LCD. Kemudian ada potensio, RTC. Terus ada aktuatornya atau pompa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi dari macam-macam komponen. Yang pertama di sini ada Arduino yang berfungsi sebagai pusat data input yang akan diisi oleh sintak-sintak yang akan menjalankan semua komponen. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Terus kemudian ada breadboard. Breadboard di sini berfungsi sebagai penghubung antar komponen yang dihubungkan melalui kabel jumper. Seperti pada kabel jumper male, female ataupun male female. Kemudian di sini ada MMC. MMC ini sendiri memiliki beberapa pin seperti GND, VCC, MISO, MOSI, SCK ataupun CS. Untuk GND ini sendiri dihubungkan pada pin min, kemudian VCC pada 5 volt, kemudian MISO pada pin 12 dari Arduino, kemudian MOSI pada pin 11 pada Arduino, kemudian SCK pada pin 13 yang berada pada Arduino, dan kemudian CS pada pin 4 yang berada pada Arduino. Nah, itu tadi masing-masing fungsi pada pin yang berada pada MMC seperti pin GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, kemudian CS. Kemudian di sini ada RTC. Fungsi dari RTC ini sendiri memiliki beberapa pin seperti SDA, SCL, GND, kemudian VCC. Nah, pada SDA ini sendiri dihubungkan pada A4 pada Arduino, kemudian SCL pada A5 Arduino. Untuk GND beserta VCC sama seperti di MMC. Kemudian ada LCD I2C memiliki GND, VCC, SDA, kemudian SCL. SDA dan SCL ini sendiri sama seperti pada RTC, SDA pada pin A4, SCL pada pin A5. Oke, selanjutnya di sini ada potensio. Potensio sendiri di sini ada pin data yang letaknya berada di tengah dan kanan kiri berupa GND dan VCC. Kemudian pin data ini dihubungkan pada A0. Baik. Kemudian di sini pada komponen selanjutnya ada relay. Relay ini sendiri VCC dan GND-nya terletak bersebelahan. Kemudian pada pin input data dihubungkan pada pin A2. Kemudian di sini ada komponen yang paling penting yaitu modul sensor EC. Modul sensor EC ini ada GND, VCC, kemudian pin A.
dan pin A itu merupakan pin data atau input yang dihubungkan pada A1. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan terkait komponen beserta fungsi-fungsi dari komponen sensor EC. Baik, berikut ini adalah tampilan skematik yang telah kami buat untuk skematik sensor EC. Baik, di sini ada prototipe yang kami buat. Oke guys, di sini kita akan memasuki kalibrasi dan validasi. Baik, kita akan melakukan uji kinerja menggunakan taraf. Yang pertama taraf 1 dengan nilai set point 100. Jika air di prototipe nilainya kurang dari 100, maka pompa akan nyala. Jika EC yang terdeteksi sensor sudah mencapai 100 atau lebih dari 100, maka pompa akan mati. Lanjut ke setting point 2, nilai akan jadi 200. Lanjut ke setting point 3, nilai akan jadi 300, dan begitu seterusnya. Jika nilai melebihi nilai setting point yang telah ditetapkan, maka pompa akan mati. Dan jika nilai sensor yang terdeteksi kurang dari setting point, maka pompa akan nyala.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak untuk sensor EC. Pada sintak kali ini kita akan memasukkan beberapa library seperti RTClip, SPI, SD, Liquid Crystal I2C, OIRH, EEPROM, Gravity TDS, RTC DS 3231, Gravity TDS dan Gravity TDS, Liquid Crystal I2C LCD 0x27,16,2. Terus ini ada keterangan file my file titik koma. Setelah library dimasukkan, kita akan membuat beberapa chart, float, in, float, dan beberapa in agar memudahkan dalam pengaturan sintak bawahnya. Selanjutnya ada pendefinisian untuk relay on 0, relay off 1, relay 1, 5, dan definisi terhadap TDS sensor pindah 1. Selanjutnya langsung aja ke void setup. Void setupnya itu pertama masukkan dulu untuk Gravity TDS nya. Untuk rumusnya ini dapat dari literatur, di Google aja ada banyak. Terus ke LCD. Untuk LCD nya ada LCD kursor untuk menampilkan di 0.0 itu menampilkan teknik pertanian. Lanjut ke LCD kursor 0.1 itu untuk menampilkan unila dengan delaynya 1500 atau 1,5 detik. Lalu setelah itu LCD clear untuk membersihkan layar LCD, dan ditambahkan lagi seperti LCD set kursornya 0,0 lagi untuk menampilkan kontrol otomatis. 0,0 ini koordinat di LCD. Selanjutnya setelah LCD kita masuk ke sintak untuk ke sintak inisialisasi. Jadi di sintak inisialisasi ini kalau ada beberapa inisialisasi seperti SD card. Kalau SD card-nya berhasil maka SD card down, RTC kalau RTC berhasil maka RTC down. Selanjutnya ke void loop. Void loop ini berisi sintak pengulangan, jadi ini kan terus berulang-ulang. Di sini ada sintak Gravity TDS update, ada nilai X sama dengan TDS value, itu TDS value itu dari Gravity TDS titik get TDS value untuk mencari nilai untuk kalibrasi. Y sama dengan TDS value 96,636 bagi 0,828 ini udah dikalibrasi dan untuk mencari nilai validasi. Untuk potensio kami gunakan potensio yang dengan definisi atau float file untuk analog rate potensio, file SP untuk set pointnya, analog rate potensio 0,01 dikali 0,01 agar menjadi nilai satuan, karena potensio yang digunakan itu potensio 100.000. Selanjutnya ke RTC. Seperti pada umumnya untuk sintak RTC ada menampilkan jam, menit, detik. Selanjutnya untuk di LCD nya menampilkan TDS value dan nilai setelah masukkan nilai rumus kalibrasi. Setelah ada MMC. MMC ini buat untuk menyimpan data ke SD card. Ini dia sintaknya, open.txt ini untuk nama file kita, file write itu untuk file menulis, dengan definisi my file yang tertulis di MMC atau SD card itu ada
data jam, menit, detik, dan hari. Ada data hasil nilai TDS value dan set point. Dan untuk set pointnya kami gunakan Y kurang dari sama dengan val, tadi sudah disebutkan val sama dengan nilai potensio yang masih angka ratusan, dan val ini kan sama dengan val SP, yaitu val set point yang sudah nilai satuan. Jadi kalau valnya ini 100, maka set pointnya itu 1. Jadi set point 1 itu nilai valnya itu 100. Jadi Y kurang dari val, jadi Y kurang dari 100, maka pompa akan hidup. Dan kecuali jika Y lebih dari val, Y lebih dari 100, maka pompa akan mati. Selanjutnya data tersebut masuk ke MMC dan SD card dan tersimpan. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai data kalibrasi untuk sensor EC kami. Data kalibrasi didapat sebagai berikut dengan jumlah kenaikan atau jumlah perbedaan menggunakan satu tetes larutan air garam terhadap air biasa atau air keran, dengan dapat Y sama dengan 0,828 X plus 96,639 dengan R kuadrat 0,961. Untuk data pada setiap pendekatan ini menggunakan air keran atau air biasa, dapat data sebagai berikut. Dan untuk menggunakan air biasa dengan ditambah satu tetes larutan garam mendapat Zegrot, dan ini ditambahkan 2 tetes garam, 3 tetes garam, 4 tetes larutan garam. Setiap percobaan sampai 10 tetes garam dan diambil rata sebagai berikut. Rata oleh nilai sensor pada pertama 180,5 dengan nilai kalibrator 115, 196,4 dengan nilai kalibrator atau TDS meter 125. Yang ketiga 206,3 dengan nilai kalibrator 149. Dan seterusnya. Dan diperoleh grafik sebagai berikut untuk kalibrasi. Selanjutnya untuk validasi dengan perolehan data sebagai berikut. Sama seperti kalibrasi, penggunaan validasi menggunakan sensor alat kami didapat dari sebagai berikut, dengan air biasa ditambah 1 tetes air garam, 2 tetes air garam, 3 tetes air garam, dan seterusnya. Didapat grafik validasi sebagai berikut dengan nilai Y sama dengan 0,9281 X dan R kuadrat sama dengan 0,9938, dengan rata yang didapat sebagai berikut terhadap nilai kalibrator yang dicoba. Nilai sensor didapat 114,4, 132,7, 146,8 dan nilai kalibrator 117, 133, 147, 160. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai uji kinerja
yang kami lakukan pada alat kami yaitu sensor EC. Uji kinerja pada alat kami menggunakan delay 4 detik dengan set point 10 taraf, dengan masing-masing set point bernilai 100. Untuk set point 1, uji kinerja 1 didapat grafik sebagai berikut, dan dengan jumlah data sebanyak 1057 dengan keakuratan 99,9354. Dan RWP 4,00378 detik. Dan untuk set point 2 didapat grafik sebagai berikut, dan jumlah data sebanyak 979 dengan keakuratan 99,99739 dengan RWP 4,00408 detik. Untuk set point 3 didapat grafik sebagai berikut, dan jumlah data dengan jumlah data 985, akuratan 99,99217 dengan RWP 4,004061. Selanjutnya untuk set point 4 didapat data sebagai berikut, dan jumlah data sebanyak 1041 dan keakuratan 99,987 dengan RWP 4,003842. Untuk set 5 didapat grafik sebagai berikut dengan jumlah banyaknya data 975 dengan keakuratan. Dengan selanjutnya untuk set point 6 didapat grafik sebagai berikut, dan jumlah data 981. Set point 7 didapat grafik sebagai berikut dengan jumlah data 977. Dan untuk set point 8 didapat grafik sebagai berikut dengan jumlah data 1019. Set point 9 atau taraf 9, jadi kinerja taraf 9 didapat sebagai berikut dan jumlah data 929. Set point 10 didapat data sebagai berikut dengan nilai jumlah data 999. Selanjutnya untuk tabel uji kerja sebagai berikut. Data pada setiap taraf akan naik karena set point yang ditentukan pada setiap taraf atau taraf pada setiap set point. Untuk akurasi didapat grafik sebagai berikut. Untuk set point 1 batas nyala pompa 0, mati pompa 150, dan dapat jumlah data 1057 dengan taraf 100. Untuk setting point 2 dengan taraf 200, set point 3 dengan taraf 300. Nyala pompa untuk setiap set point berkelipatan 100.
dan batas mati pompa berlipat 150. Jadi 150, 250, 350, 450, 550. Dan kemudian grafiknya didapat korelasian dengan persentase sebagai berikut. Karena di set point 1 99%, set point 100%, set point 99%, dan dengan rata-rata 99,9868%. Selanjutnya nilai RWP didapat sebagai berikut. RWP per detik untuk setiap setting point. Untuk RWP di setting point 1 mendapat 4,004, semua mendapat 4,04 kecuali di setting point 6 mendapat 3,996 dengan grafik sebagai berikut. Untuk data reliabilitas mendapatkan grafik sebagai berikut. Dari setting point 1 bagian 1 bagian 2, setting point 2 bagian 1 bagian 2, setting point 3 bagian 1 bagian 2 sampai setting point 10 dengan dapat nilai reliabilitas dan digrafikkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk nilai kendali EC sebagai berikut. Pada taraf setting point 1 bernilai taraf 100, setting point 2 bertaraf nilai 200, batas mati pompa 150, 250, data tersimpan. Untuk setting point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan taraf 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Batas mati pompa per 150, 250. Ya cukup sekian dari pembahasan uji konversi ya. Oke guys, itu tadi video dokumenter terkait sensor kita. Terima kasih ya yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, bye bye.